Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTubeku. Nah, sekarang nih teman-teman, aku mau menjawab 10 pertanyaan yang diberikan guru sosiologiku. Kalian pasti penasaran apa pertanyaannya dan juga apa jawabannya? Keep on watching ya teman-teman. Nah, pertanyaan yang pertama adalah perbedaan antara mudik dan pulang kampung. Nah, teman-teman, mudik adalah pergerakan seseorang ke kampung halamannya untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan pulang kampung adalah pergerakan seseorang ke kampung halamannya dikarenakan seseorang itu kehilangan pekerjaan di tempat rantaunya, sehingga mengharuskan dia untuk pulang ke kampungnya. Nah, pertanyaan yang kedua adalah perbedaan social distancing dan physical distancing. Nah, teman-teman, social distancing adalah tindakan untuk menjauhi segala bentuk pertemuan, segala bentuk perkumpulan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan physical distancing adalah tindakan untuk saling menjaga jarak aman antara individu dengan orang lain. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah perbedaan antara masyarakat majemuk dan juga masyarakat heterogen. Nah, masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam sara dan hidupnya itu sesuai dengan syaranya masing-masing. Sedangkan masyarakat heterogen adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai sara namun tidak hidup atau berkumpul dalam satu sara tersebut. Artinya dia akan saling membaur dengan sara yang lain. Nah, pertanyaan yang keempat adalah perbedaan antara masyarakat multikultural dan masyarakat pluralisme. Nah, teman-teman, masyarakat multikultural adalah suatu paham yang menyatakan bahwa masyarakat itu sebaiknya terdiri dari berbagai kelompok yang memiliki status sosial yang sama atau paling tidak mengizinkan suatu kelompok itu hidup bersama. Nah, sedangkan pluralisme adalah suatu paham yang beranggapan bahwa orang yang memiliki sara yang berbeda, pandangan politik yang berbeda itu akan bisa hidup damai secara bersama-sama. Nah, pertanyaan yang kelima adalah jelaskan perbedaan dari integrasi dan juga reintegrasi. Nah, teman-teman, integrasi adalah proses penyesuaian unsur-unsur budaya yang berbeda sehingga bisa menyatu menjadi satu kesatuan budaya yang utuh. Sedangkan reintegrasi adalah proses pengembalian kembali atau proses pengumpulan kembali budaya-budaya, unsur-unsur budaya yang berbeda itu sehingga membentuk satu budaya yang utuh. Nah, teman-teman, pertanyaan yang keenam adalah jelaskan 5 hal yang menyebabkan disintegrasi sosial. Nah, hal yang pertama adalah krisis ekonomi yang akut dan juga berlangsung sangat lama. Nah, teman-teman, perlu kalian ketahui, krisis ekonomi ini adalah model utama, penyebab utama krisis-krisis yang lain. Misalnya krisis di bidang politik, di bidang pemerintahan, dan juga di bidang pertahanan. Nah, teman-teman, krisis ekonomi ini biasanya ditandai dengan rendahnya daya beli masyarakat karena inflasi, nilai tukar mata uang yang semakin hari semakin menurun, dan juga terhambatnya proses atau sektor perdagangan karena rendahnya daya saing. Nah, yang kedua adalah krisis politik berupa perpecahan elit di tingkat nasional. Nah, teman-teman, adanya perpecahan di bidang politik ini, di tingkat elit-elit nasional ini akan menyulitkan keluarnya kebijakan-kebijakan yang utuh untuk mengatasi krisis ekonomi yang ada. Nah, teman-teman, dengan terhambatnya penanganan krisis ekonomi itu akan mengakibatkan menurunnya kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan ke publik, sehingga rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu akan semakin berkurang. Nah, teman-teman, hal itu akan memicu lahirnya gerakan-gerakan massal anti pemerintah yang terorganisir. Nah, teman-teman, jika gerakan-gerakan itu menguat, diperparah dengan adanya bentrok fisik, maka gerakan-gerakan yang bersifat separatisme itu akan muncul lebih banyak lagi dan juga akan menyebabkan disintegrasi di negeri ini. Nah, penyebab yang ketiga adalah adanya krisis sosial. Nah, teman-teman, krisis sosial ini sangat berhubungan erat dengan krisis ekonomi. Jadi, krisis ekonomi itu kan menyebabkan adanya pengangguran. Dan semakin banyaknya pengangguran yang ada akan menyebabkan berbagai macam ketegangan-ketegangan sosial atau berbagai macam kriminal-kriminal yang dilakukan oleh orang-orang yang menganggur itu. Maka krisis ekonomi dan krisis sosial itu sangat berkaitan.
Nah, penyebab yang selanjutnya adalah adanya demoralisasi tentara dan juga polisi. Nah, teman-teman, demoralisasi ini biasanya dipengaruhi oleh merosotnya nilai gaji mereka karena krisis ekonomi. Terus yang kedua adalah hilangnya kepercayaan mereka terhadap pengabdian yang mereka lakukan selama ini karena tekanan-tekanan psikologis akibat krisis politik yang akut. Nah, teman-teman, keterlibatan antara tentara dan polisi di dalam konflik sosial ini akan sangat parah karena polisi dan tentara itu yang seharusnya menjadi pelapor untuk perdamaian malah terjadi perang saudara sendiri. Nah, teman-teman, yang terakhir adalah munculnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Perlu kalian ketahui, Pancasila adalah dasar negara kita yang berarti itu sangat dipegang teguh oleh kita. Jadi ketika ada paham-paham yang menyeleweng dengan Pancasila, itu akan menyebabkan disintegrasi di negeri ini. Nah, pertanyaan yang ketujuh adalah jelaskan 5 hal yang mempercepat adanya integrasi. Nah, penyebab yang pertama adalah kemajemukan di dalam suatu kelompok itu rendah. Jadi teman-teman, makin sedikit orang yang berbeda dalam suatu kelompok itu, maka integrasi sosial akan makin mudah untuk dilakukan. Begitu pula sebaliknya, semakin banyak perbedaan-perbedaan yang ada di dalam suatu kelompok itu, maka untuk mewujudkan integrasi sosial itu akan semakin sulit. Nah, yang kedua adalah besar kecilnya kelompok di dalam kelompok kecil. Nah, teman-teman, maksudnya ini adalah anggotanya. Jika makin sedikit anggotanya dalam suatu kelompok, maka kemampuan untuk berkomunikasi secara intens akan lebih besar. Begitu pula dengan sebaliknya. Semakin banyak anggota di dalam suatu kelompok, maka kemampuan untuk berkomunikasi secara intens itu akan sulit untuk dilakukan. Nah, berkomunikasi secara intens itu mempengaruhi tercapainya integrasi sosial. Nah, yang ketiga adalah mobilitas geografis. Nah, maksudnya adalah jika kita datang ke suatu kelompok, maka kita harus menyesuaikan ke dalam kelompok tersebut. Nah, semakin sering orang itu untuk keluar masuk kelompok, maka semakin sulit juga integrasi sosial itu akan dicapai. Nah, selanjutnya adalah keefektivitasan komunikasi. Nah, teman-teman, keefektifan komunikasi ini sangat berpengaruh terhadap tercapainya suatu integrasi sosial. Semakin efektif komunikasi yang dilakukan oleh suatu kelompok, maka untuk mencapai integrasi sosial itu akan semakin mudah. Begitu pula dengan sebaliknya. Nah, yang terakhir adalah besarnya tingkat toleransi yang dimiliki oleh individu. Jadi semakin besar toleransi yang dimiliki oleh individu, maka akan memudahkan untuk tercapainya integrasi sosial. Nah, yang nomor 8 adalah perbedaan konflik positif dan konflik negatif. Nah, konflik positif adalah konflik yang sifatnya tidak menggunakan kekerasan, akan tetapi menggunakan debat mulut dan ujungnya pasti ditemukan jalan keluarnya. Misalnya adalah perdebatan mulut antara jaksa, saksi, dan juga hakim. Nah, konflik negatif adalah konflik yang ujung-ujungnya itu berakhir pada kekerasan. Misalnya adalah bentrokan, konflik Mei 1998, dan lain-lain. Nah, pertanyaan yang ke-9 adalah bagaimana cara melakukan kontrol sosial saat pandemi COVID-19 ini? Nah, teman-teman, caranya adalah yang pertama adalah menjaga jarak dengan orang lain. Yang kedua adalah budidayakan hidup yang sehat. Artinya istirahat yang cukup, makan buah-buahan dan makan sayuran yang cukup, minum air putih yang cukup, juga olahraga selalu, dan juga melakukan berjemur di pagi hari. Yang kedua adalah gaya hidup yang bersih. Artinya kita setiap kali memegang benda ataupun apapun, setelahnya itu harus cuci tangan. Terus yang kedua adalah tidak boleh sering-sering untuk memegang area wajah. Yang nomor 10 adalah usaha-usaha yang menguatkan masyarakat di saat pandemi COVID-19 ini. Nah, teman-teman, menurut saya yang pertama adalah menjual barang via online. Menjual barang via online ini sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat awam karena sistemnya yang sangat fleksibel.
Yang kedua adalah menjual makanan yang tahan lama. Nah, di saat sekarang kita diharuskan untuk mengisolasikan diri di rumah. Tentunya kita membutuhkan makanan-makanan yang tahan lama untuk menjadi stok saat kita di rumah. Nah, itu yang dibutuhkan warga-warga masyarakat-masyarakat yang lain. Nah, itu akan menjadi peluang bisnis yang sangat menguntungkan di saat pandemi COVID ini. Nah, yang terakhir adalah menjual rempah-rempahan tradisional. Memang teman-teman, virus corona ini itu belum ditemukan obatnya, tapi bisa diatasi dengan mempertebal imun kita. Nah, mempertebal imun itu juga bisa dilakukan dengan cara banyak mengkonsumsi obat-obatan tradisional. Nah, masyarakat sekarang itu lebih memilih untuk mengkonsumsi obat tradisional ketimbang obat-obat yang berbahan kimia karena mempunyai efek samping yang sedikit daripada obat-obatan yang berbahan kimia. Nah, sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan tunggu video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.